Bismillahirrahmanirrahim. Hey, go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita keselamatan, kesehatan guna kita dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gunung-gunung api yang ada di Indonesia. Materi saya ini adalah menjelaskan tentang Gunung Krakatau. Poin-poinnya yang saya ambil yaitu nama dan tempat, proses tektonik terjadinya, tipe gunung, tipe letusan, histori letusan, produk letusan dan sisa-sisa letusan, dampak letusan, dan jenis pemantauan aktivitasnya. Ayo langsung saja. Gunung Krakatau ini adalah gunung vulkanik aktif yang berada di tengah laut. Gunung Krakatau ini juga sudah ada sejak zaman dahulu yang dikenal dengan pegunungan purba. Diperkirakan memiliki tinggi 2000 mdpl. mdpl dengan diameter hingga 11 km yang terletak di tengah laut. Konon letusan Krakatau purba ini yang sangat dahsyat hingga dampaknya memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera dan mempengaruhi hingga beberapa belahan dunia serta memusnahkan beberapa peradaban. Setelah letusan yang maha dahsyat ini, Gunung Krakatau purba menyisakan kaldera dan kawah besar yang ada di bawah laut. Tapi kawah tersebut membentuk 3 pulau vulkanik yaitu Rakata, Pulau Jawa, dan Pulau Sutung. Setelah itu lahirlah Gunung Krakatau. Gunung Krakatau juga ini memiliki karakteristiknya tersendiri bagi masyarakat Indonesia, yaitu satu, terletak pada laut, tepatnya di tengah laut Selat Sunda. Karena berada di tengah laut, maka sebagian badan gunung ini berada di permukaan air laut, dan karena tingginya bagian ataslah yang muncul di permukaan laut. Dua, karakteristiknya itu gabungan dari 3 gunung. Di sini Gunung Krakatau ini terbentuk dari gabungan 3 gunung, yakni Gunung Danan dan Gunung Perbubatan yang tumbuh di sekitar gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Mulia, NIM R1C1211101 dari jurusan Teknik Geologi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu mengenai Gunung Krakatau. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu mengenai yang pertama itu produk letusan dari Gunung Krakatau. Gunung Krakatau terkenal dengan letusannya pada tahun 1883 yang menjadi salah satu letusan besar dan paling destruktif dalam sejarah manusia. Beberapa produk letusan dari gunung api adalah yang pertama, abu vulkanik. Saat meletus, Gunung Krakatau melepaskan awan abu vulkanik besar ke udara. Abu vulkanik ini tersebar di seluruh wilayah sekitar, bahkan sampai ke wilayah dan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Yang kedua adalah bom vulkanik. Selain abu vulkanik, Gunung Krakatau juga melepaskan bom vulkanik selama letusan. Bom vulkanik adalah fragmen besar dari batuan yang melempar ke udara selama letusan. Yang ketiga adalah piroklastik. Gunung Krakatau mengeluarkan aliran piroklastik yang sangat panas selama letusannya. Piroklastik adalah material vulkanik yang dihasilkan selama letusan dan terdiri dari abu, bom vulkanik, dan pasir. Yang keempat adalah lahar. Lahar adalah aliran material vulkanik yang tercampur dengan air. Selama letusan Gunung Krakatau, curah hujan yang tinggi menyebabkan anak sungai mengalirkan lahar ke wilayah selatan Jawa. Yang kelima adalah awan onta. Awan onta ini adalah awan gelap yang terbentuk oleh debu dan gas vulkanik yang melepaskan selama letusan gunung berapi yang besar. Awan onta berasal dari bahasa Arab karena warnanya yang gelap dan menyerupai onta. Yang kedua yaitu
Sisa-sisa letusan Gunung Krakatau. Sisa-sisa letusan Gunung Krakatau dapat ditemukan di lokasi asli serta di beberapa tempat di sekitarnya. Beberapa sisa-sisa letusan Gunung Krakatau yang dapat dilihat di lokasi letusan asli adalah yang pertama, Pulau Anak Krakatau. Pulau Anak Krakatau adalah sebuah pulau yang terbentuk dari aktivitas vulkanik letusan Krakatau pada tahun 1883. Pulau ini terletak di perairan Selat Sunda dan terus tumbuh setiap tahun melalui erupsi dan aktivitas vulkanik. Yang kedua adalah Rakata. Rakata ini adalah salah satu pulau di Krakatau yang terdampak letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Rakata menjadi pulau terbesar dan paling dikenal di sekitar Gunung Krakatau. Yang ketiga adalah Pasir Panjang. Pasir Panjang adalah pantai vulkanik yang terbentuk dari deposit abu vulkanik selama letusan Gunung Krakatau. Pantai ini terletak di dekat kawasan Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Yang keempat adalah Gunung Honje. Gunung Honje merupakan sebuah bukit yang terletak di dekat Gunung Krakatau. Bukit ini terbentuk dari deposit material vulkanik selama letusan Krakatau pada tahun 1883. Yang kelima adalah Gunung Salak. Gunung Salak merupakan gunung berapi yang terletak di dekat Jakarta. Pada masa letusan Krakatau, Gunung Salak juga terdampak dan menyebabkan banyak sekali kerusakan di daerah sekitarnya. Sisa-sisa letusan dari Gunung Krakatau juga dapat dilihat di museum atau pusat informasi di lokasi sekitar Gunung Krakatau. Beberapa museum atau pusat informasi tersebut antara lain Museum Krakatau di Pulau Anak Krakatau, Museum Geologi dan Museum Krakatau di Kota Cilegon, serta Museum Merapi di Yogyakarta yang juga memiliki koleksi dan informasi tentang letusan vulkanik di Indonesia. Materi berikutnya yaitu tentang dampak letusan Gunung Krakatau. Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 menyebabkan dampak yang sangat besar pada wilayah sekitar dan dampak global yang merata hingga berbagai penjuru dunia. Beberapa dampak yang diakibatkan dari letusan Gunung Krakatau yang pertama adalah tsunami. Letusan Gunung Krakatau menyebabkan tsunami besar yang merusak wilayah sekitarnya. Tsunami ini membanjiri pantai-pantai di sekitar Selat Sunda dan memakan korban jiwa yang sangat banyak. Yang kedua adalah panggang. Panggang merupakan semburan awan piroklastik dan debu vulkanik yang menyebabkan ke berbagai wilayah sekitar. Awan panas yang ratusan derajat Celcius ini menyebabkan banyak rumah, bangunan, serta lahan pertanian yang hancur. Yang ketiga adalah gangguan lingkungan hidup. Letusan Gunung Krakatau menyebabkan kerusakan pada ekosistem di sekitar kawasan Selat Sunda. Tanaman dan hewan yang hidup di sekitar Gunung Krakatau punah serta lahan pertanian terdampak dan tertutup oleh lapisan abu vulkanik. Yang keempat adalah perubahan iklim global. Letusan Gunung Krakatau mengeluarkan gas-gas vulkanik yang mampu menyebar ke atmosfer dan menyebabkan perubahan iklim global. Konsentrasi gas CO2 pada atmosfer ini meningkat dan menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrem di seluruh dunia. Yang kelima, kematian manusia dan hewan. Dampak letusan Gunung Krakatau menyebabkan kematian sekitar 3.600 hingga 1.200 orang di sepanjang pantai Selat Sunda. Banyak hewan yang juga mati karena efek dari pancaran gas vulkanik dan jutaan burung mati terjebak dalam awan debu vulkanik. Yang keenam adalah pergeseran geopolitik. Letusan Gunung Krakatau mempengaruhi perekonomian serta politik Indonesia pada masa itu. Banyak wilayah yang terdampak letusan tersebut kehilangan sumber daya dan prospek bisnis, baik untuk sektor pertanian maupun industri. Yang ketujuh adalah perbaikan teknologi imbas letusan. Letusan Gunung Krakatau juga menimbulkan perbaikan dalam teknologi seismologi dan vulkanologi. Peristiwa tersebut menjadi tonggak besar dalam pengembangan pengelolaan jauh menggunakan metode yang tahan tekanan yang digunakan untuk menjatuhkan batuan dan meremukkan batuan. Mungkin kesimpulannya, dampak letusan Gunung Krakatau sangat besar dan tetap berpengaruh pada wilayah sekitar hingga saat ini, serta memberikan pelajaran signifikan bagi dunia tentang pentingnya penelitian dan pencegahan bencana alam, terutama pada bagian gunung api, yaitu Gunung Krakatau. Materi berikutnya yaitu pemantauan aktivitas pada Gunung Krakatau. Ada beberapa pemantauan aktivitas yang dilakukan pada Gunung Krakatau yang dilakukan oleh para ahli dan vulkanolog. Yang pertama adalah pemantauan seismik.
melakukan pengukuran getaran dari aktivitas gempa bumi akibat aktivitas magma atau material yang diperlukan untuk menentukan tingkat aktivitas seismik. Yang kedua, pemantauan gas, melakukan pengukuran jumlah gas yang dilepaskan oleh vulkanik guna melacak adanya perubahan dalam aktivitas vulkanik. Yang ketiga adalah pemantauan deformasi, melakukan pengukuran terhadap tumbukan dan deformasi permukaan vulkanik karena tektonik atau aktivitas vulkanik berpotensi menjadi tanda awal erupsi dari vulkanik. Yang keempat adalah pemantauan kegiatan visual, melakukan pengamatan melalui penggunaan alat optik dalam penampakan kawasan kepuncakan yang sulit diakses untuk melihat perubahan dalam bentuk lubang dan formasi geologi. Yang terakhir adalah pemantauan inframerah, melakukan pemantauan menggunakan kamera inframerah dalam melacak jumlah panas vulkan yang masuk ke dalam permukaan dan dapat menjadi tanda awal erupsi vulkanik. Materi terakhir yang saya akan bawakan yaitu mengenai cerita rakyat yang berkembang tentang atau mengenai Gunung Krakatau ini. Ada beberapa cerita rakyat mengenai Gunung Krakatau. Yang pertama, satu legenda Sang Hyang Anantaka. Cerita ini menceritakan tentang seorang dewi yang tinggal di bawah laut dan menjadi penjaga Krakatau. Dewi Antaka mendengar suara manusia yang merusak alam dan memutuskan untuk menenggelamkan pulau tersebut. Karena kekuatan dewi ini begitu besar, ia berhasil menghancurkan Krakatau hingga menjadi gunung berapi yang terkenal hingga saat ini. Yang kedua, mungkin mengenai cerita Ratu Kidul. Ratu Kidul dipercaya sebagai sosok yang menjaga keamanan wilayah pantai selatan Pulau Jawa dan daerah sekitarnya. Konon katanya Ratu Kidul ini adalah putri dari Dewi Anantaka yang memerintah sebagai penguasa laut dan gunung berapi. Yang ketiga yaitu cerita misteri yang berkembang di masyarakat adalah misteri pusaka Krakatau. Ini ceritanya itu dikisahkan bahwa di bawah Gunung Krakatau terdapat sebuah pusaka yang konon memiliki kekuatan magis atau seperti sihir. Namun tidak banyak orang yang berani mencari pusaka tersebut karena diyakini bisa membawa malapetaka yang tidak berhati-hati atau yang dapat mencelakakan. Yang keempat, legenda Kancil dan Krakatau. Cerita ini yaitu tentang cerita Kancil dan Krakatau, tentang Kancil yang berhasil mengalahkan monster laut yang datang dari Krakatau untuk menyerang kampung halamannya. Melalui kecerdasannya, Kancil berhasil menipu monster dan mengirim kembali ke Gunung Krakatau. Dari cerita-cerita tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran Gunung Krakatau dalam kebudayaan dan tradisi masyarakat sekitarnya. Meskipun beberapa cerita hanya legenda semata, tapi kepercayaan masyarakat terhadap gunung ini tetap kuat hingga saat ini. Dari cerita-cerita tersebut mungkin bisa dipercaya atau tidak, itu tergantung, karena ini adalah cerita legenda yang hanya berkembang di masyarakat dan belum diketahui tentang kebenarannya. Mungkin itu saja dari saya, materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.